Boot van de Nederlandse marine arriveert op de reden van Sheridan, de commissie-generaal met haar staf, vergezeld door Dr. Van Mol. Disebut sebagai pemberontakan kaum Republikan, karena mereka yang menggerakkan pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, DITII, merupakan orang-orang yang pernah mati-matian membela Republik Indonesia ketika agresi kedua Belanda telah menguasai seluruh wilayah Republik, kecuali Aceh. Hanya Aceh satu-satunya yang tidak bisa dimasuki Belanda dan sekutu. Sebagai gubernur sipil dan militer Aceh Langkat dan Tanah Karo, Jenderal Mayor Tituler Tengku Muhammad Daud Bereh memobilisasi pasukan dari Aceh untuk menghalau Belanda di Sumatera Timur, dikenal dalam sejarah sebagai Perang Medan Area. Rencana perang gerilya dan pemberangkatan tentara dari Aceh ke Sumatera Timur disusun bersama antara Presiden Soekarno, Tengku Muhammad Daud Bereh selaku gubernur militer, Kolonel Hussein Yusuf dan Cekmat Rahmani ketika Soekarno berkunjung ke Aceh pada 1948, disebut sebagai Biren Agreement, yang berisi strategi dan rencana perebutan Medan dari pendudukan sekutu, NICA. Dalam kunjungan ke Aceh itu pula Soekarno menangis di depan Tengku Muhammad Daud Bereh meminta rakyat Aceh untuk membelikan pesawat untuk kebutuhan diplomasi Indonesia, serta untuk menembus blokade Belanda. Soekarno berjanji kepada Aceh akan diberikan kebebasan mengatur pemerintahan sendiri dengan syariat Islam jika Aceh bersedia membeli pesawat untuk Republik Indonesia. Demi janji Soekarno itu Aceh bukan hanya membeli satu pesawat tapi dana yang diserahkan cukup untuk membeli 2 pesawat. Namun Soekarno hanya membeli 1, sisa dana digunakan untuk kebutuhan diplomasi perwakilan Indonesia di luar negeri. Soekarno dalam pidatonya di Aceh berkata bahwa Republik Indonesia yang hanya tinggal setangkai payung, yakni Aceh, harus menyelamatkan, kata Soekarno. Rakyat Jawa menaruh harapan besar pada Aceh, tapi ketika tujuannya sudah tercapai, Soekarno bukan hanya ingkar janji, tapi malah mengkhianati Aceh. Ini salah satu alasan pemberontakan DITII Aceh. Pemberontakan DITII Aceh juga unik. Sebelum memberontak diberitahu dulu kepada Presiden Soekarno. Aceh mengultimatum Presiden Soekarno jika janji yang sudah diucapkan tidak ditepati, dan hak-hak Aceh tidak dipenuhi, maka Aceh akan melawan. Dan terbukti, Soekarno bukan saja tak menepati janjinya terhadap Aceh, tapi mengkhianati Aceh dengan cara membubarkan Provinsi Aceh menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Menghadapi ultimatum Tengku Muhammad Daud Bereh itu, Presiden Soekarno bukan menyelesaikan masalah, tapi pemerintah pusat menyusun les hitam yang berisi rencana pembunuhan 300 tokoh Aceh. Dari 300 tokoh itu yang pertama adalah Jenderal Mayor Tituler Tengku Muhammad Daud Bereh, bekas gubernur militer Aceh Langkat dan Tanah Karo. Tentu saja Daud Bereh tidak terima, makanya DITII Aceh diproklamirkan. Ketika mengetahui bahwa Aceh tidak hanya sekedar menggertak pemerintah pusat, tapi benar-benar memberontak, Presiden Soekarno mengirim Wakil Presiden Muhammad Hatta untuk membujuk agar Tengku Muhammad Daud Bereh mengurungkan niatnya menggerakkan pemberontakan rakyat Aceh terhadap Republik Indonesia. Tapi, Wakil Presiden Muhammad Hatta yang dikenal sangat dekat dengan Tengku Muhammad Daud Bereh juga gagal meyakinkan Aceh untuk tidak memberontak. Dengan tegas Tengku Muhammad Daud Bereh berkata kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta. Kata Daud Bereh, dengan ini, atas nama seluruh rakyat Aceh, saya serahkan mandat sepenuhnya kepada Bung Hatta untuk membubarkan Provinsi Otonomi Aceh kapan saja, bahkan malam ini juga, tetapi jika itu terjadi, kita akan membangun negara dengan cara kita sendiri.
Kalimat terakhir dari Tengku Muhammad Daud Bereh itu membuat Wakil Presiden Muhammad Hatta terdiam. Ia tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya pemberontakan DITII Aceh diproklamirkan oleh Tengku Muhammad Daud Bereh pada tanggal 21 September tahun 1953. Setelah itu, pemerintah pusat mengirim tentara untuk menumpas pemberontakan DITII Aceh. Tapi itu tak mudah, 9 tahun berperang di Aceh, pemerintah tidak berhasil menundukkan DITII Aceh, sampai kemudian Presiden Soekarno memilih jalan damai. Wakil Perdana Menteri M.R. Hardi dikirim ke Aceh, dikenal dalam sejarah sebagai Misi Hardi. Hasil dari Misi Hardi tersebut disepakati bahwa Provinsi Aceh akan dibentuk kembali dengan status sebagai Provinsi Daerah Istimewa Aceh, tidak lagi menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Aceh diberikan 3 keistimewaan, yakni bidang agama, syariat Islam, bidang pendidikan, dan bidang adat budaya.